Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman, lebih tepatnya pemrograman dasar dari flowchart. Jadi di sini ada bahan ajar dari YouTube, itu mengenai pemrograman dasar yaitu flowchart yang dibuat oleh Pande Made Mahendri Pradewi SPD dari SMK Negeri 1 Denpasar. Ya, di sini ada definisi flowchart, di mana flowchart adalah bagian atau yang menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Jadi ini merupakan definisi secara umum apa itu flowchart. Flowchart itu bagian yang menunjukkan aliran atau flow dan proses dalam satu pemrograman secara logika. Jadi secara sederhananya ini flowchart adalah sebuah bagian dari proses suatu program. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada berbagai macam jenis flowchart. Namun dalam flowchart itu ada simbol-simbol yang digunakan. Nah, ada simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama yaitu bentuk seperti kapsul ini atau biasa disebut dengan terminator. Jadi terminator itu biasa digunakan pada awal atau akhir flowchart. Terminator ini sebagai tanda bahwa flowchart itu dimulai ataupun diakhiri. Nah, kemudian ada simbol yang kedua yaitu berbentuk persegi 6 seperti ini. Nah, namanya itu prepartition. Jadi dia inisialisasi variabel ataupun pendeklarasian variabel. Nah, di prepartition ini dia berfungsi untuk memberitahukan kepada program bahwa variabel ini adalah ini. Kemudian ada jajar genjang seperti simbol ini. Jadi simbol jajar genjang ini digunakan untuk sebagai input atau output sebuah data. Nah, di sini jajar genjang ini berfungsi untuk output tadi ataupun input secara manual. Kemudian ada proses. Nah, untuk persegi panjang ini melambangkan proses di mana mesin akan memproses apa saja yang dimasukkan ke dalam simbol tersebut. Kemudian simbol selanjutnya itu belang ketupat atau biasa disebut dengan decision. Jadi dia ini untuk mengambil keputusan atau dalam bahasa sederhananya itu dia percabangan. Nah, kemudian ada arrow. Jadi teman-teman saya jelaskan kembali, untuk pengambilan keputusan ini biasa digunakan untuk pada program percabangan ataupun perulangan. Nah, kemudian arrow itu digunakan sebagai penunjuk arah dari alirannya. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari sebuah flowchart. Yang pertama, bagaimana jika kita ingin mencari luas lapangan menggunakan flowchart? Nah, jika panjang dan lebarnya itu diketahui, jadi kita akan membuat sebuah flowchart. Bagaimana cara mengetahui luas lapangan sepak bola yang panjangnya sudah diketahui, itu panjang 120 meter dan lebar 90 meter. Nah, untuk flowchartnya pertama kita membuat dari terminator ini sebagai simbol flowchart dimulai. Kemudian untuk simbol selanjutnya kita membuat persegi 6 atau pendeklarasian variabel. Di sini kan kita sudah mengetahui jika panjang lapangan sepak bola itu 120 dan lebarnya itu 90 meter. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel, kemudian kita akan membuat prosesnya atau rumus mencari luas lapangan sepak bola.
Jadi kita menggunakan rumus matematika pada proses ini. Jadi untuk mencari luas itu kan dia panjang kali lebar. Nah, setelah membuat proses, kemudian kita buat outputnya. Jadi di sini yang keluar akan luasnya. Setelah itu kemudian diakhiri dengan terminator lagi. Terminator N menandakan bahwa program itu berakhir. Nah, ini merupakan arah dari diagramnya. Nah, sesederhana inilah salah satu contoh flowchart jika ingin mengetahui luas lapangan sepak bola apabila variabelnya sudah diketahui. Nah, kemudian selanjutnya itu contoh flowchart yang kedua. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bagaimana cara mencari luas lapangan sepak bola menggunakan tadi program flowchart. Namun bagaimana jika jika variabelnya itu tidak diketahui, panjang dan lebarnya itu tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan flowchart yang tadi. Namun untuk pendeklarasiannya kita ganti menjadi sebuah input, di mana user akan menginputkan panjang dan lebarnya. Nanti setelah diinput maka akan diproses panjang kali lebarnya, kemudian akan keluar lagi, dikeluarkan atau output, yaitu luas dari lapangannya. Kemudian contoh flowchart yang ketiga. Nah, di sini contoh flowchartnya menggunakan simulasi lampu lalu lintas. Nah, bagaimana flowchart dari lampu lalu lintas tersebut? Nah, di sini ada flowchartnya, dimulai dari pertama ada input. Kita user akan menginputkan warna lampunya, kemudian akan diproses melalui tadi pengambilan keputusan. Nah, jika warna lampunya merah, jika itu true atau benar, maka keterangannya itu sama dengan berhenti pada proses. Nah, setelah diproses, jika keterangannya sudah betul bahwa lampunya itu merah, warna lampunya merah, maka yang keluar akan keterangannya atau output dari tulisannya adalah itu kata berhenti dari proses tadi. Nah, namun jika yang keluar itu bukan merah, warna lampu yang dimasukkan itu bukan merah, maka akan pengambilan keputusan lagi di sini. Nah, jika lampunya warna kuning, itu benar, maka yang diproses akan keterangannya sama dengan hati-hati. Nah, lalu jika setelah itu akan keluar lagi hasil keterangannya. Jika tadi warna lampunya kuning, maka yang keluar itu kata hati-hati. Namun jika tidak, maka keterangan yang keluar itu adalah jalan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari flowchart, yaitu yang pertama kelebihannya itu flowchart mudah dibaca dan dipahami. Ya, sangat mudah dipahami flowchart yang digunakan. Kedua, cocok untuk algoritma yang tak kompleks atau algoritma yang sederhana seperti tadi mencari luas persegi atau luas lapangan sepak bola. Kemudian yang ketiga, cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Seperti bagian yang tadi itu pemodelannya secara visual itu sudah sangat rinci. Namun kekurangannya, flowchart itu tidak cocok untuk digunakan untuk algoritma yang kompleks. Yang kedua, sulit diterjemahkan ke kode program. Yang ketiga, kurang detail. Kurang detail maksudnya adalah masih banyak kemungkinan yang akan terjadi kesalahan atau error, sehingga programnya itu kurang detail. Nah, contoh flowchart tambahan itu masukannya. Apakah kalian sudah paham mengenai materi flowchart ini? Nah, jika jawabannya, kemudian masukkan jawabannya. Jika jawabannya sudah, jika itu benar,
Maka sekian dan terima kasih. Namun jika salah, kalian bisa mengulang lagi materi flowchart ini. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, ini merupakan sumber gambarnya. Nah, itulah tadi materi dari pemrograman dasar mengenai flowchart. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.